Pengkhotbah 11 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-10 dan pasal 12 ayat yang pertama. Semua sudah temukan kok? Baik, kalau semua sudah temukan maka saya akan baca untuk kita semua. Pengkhotbah pasal 11 ayat 9 sampai 10 dan pasal 12 ayatnya yang ke-11. Begini bunyi firman Tuhan. Nasihat bagi pemuda-pemudi. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu. Dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu. Karena kemudahan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan. Tidak ada kesenangan bagiku, tidak ada kesenangan bagiku dalamnya. Katakan berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan dan mau melakukan firman itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Salam, sekali lagi salam. Teman-teman pemuda yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kita bersyukur karena walaupun situasi dan keadaan belum terlalu bersahabat dengan kita, karena saat ini kita masih ada dalam suasana COVID-19, tetapi itu tidak menjadi halangan bagi kita untuk kita dapat berbakti dan beribadah kepada Tuhan Yesus. Baik teman-teman yang terkasih, bacaan kita malam hari ini diberikan oleh teman-teman pemudi dari Bethesda Molava, khususnya dari seksi kerohanian, memberikan bacaan sekaligus tema yang akan kita renungkan bersama-sama, yaitu Back to your first love. Back to your first love. Maaf ya teman-teman, saya punya ucapan bahasa Inggris agak kaku-kaku. Tetapi terjemahkan bahasa Indonesianya yaitu kembalilah kepada cinta pertamamu. Kembali kepada cinta pertamamu. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Siapa cinta pertama yang dimaksudkan dalam tema ini? Tentu kita semua punya pendapat, kita punya pandangan yang berbeda-beda. Siapa sih cinta pertama dalam saya punya kehidupan? Mungkin di antara kita ada yang bilang, oh cinta pertama saya itu orang tua saya. Oh cinta pertama saya itu ibu saya. Oh cinta pertama saya itu pacar saya. Dan lain sebagainya. Dan di antara kita semua, pasti kita semua pernah merasa jatuh cinta. Atau biasa kita bilang getaran cinta. Dan teman-teman, jujur di malam hari ini saya juga merasa adanya sebuah getaran cinta dalam diri saya. Tapi aneh, getaran cinta yang saya rasakan agak aneh. Karena ini baru pertama kali saya berdiri di depan teman-teman untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan getaran cinta ini berbeda dengan getaran cinta yang lain. Karena ini merupakan awal pertama saya berdiri di depan teman-teman untuk menyampaikan firman Tuhan. Baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Cinta pertama yang dimaksudkan di sini adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah cinta pertama. Tuhan Yesus adalah cinta sejati di dalam kehidupan teman-teman dan saya. Itu sedikit penjelasan dari tema kita malam hari ini teman-teman. Dan teman-teman, ketika kita membaca kitab Pengkhotbah ini, kitab Pengkhotbah ini merupakan sebuah kitab yang bisa kita katakan kitab yang membingungkan. Kenapa membingungkan? Karena ada banyak ungkapan-ungkapan ekstrim yang bernada pesimis. Ketika kita membaca kitab Pengkhotbah, ada banyak sekali ungkapan ekstrim yang bernada pesimis. Kitab Pengkhotbah ini merupakan sebuah
ungkapan iman dari seorang yang berefleksi tentang kehidupannya. Dia berefleksi bagaimana kehidupan manusia yang sia-sia. Kehidupan manusia yang penuh dengan banyak tantangan, yang penuh dengan ketidakadilan, bahkan penuh dengan pada akhirnya bahwa manusia itu akan mati. Kepintarannya, semua yang dia miliki pada akhirnya akan lenyap ketika dia sudah mati. Sehingga pengkhotbah katakan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini sia-sia. Semuanya sia-sia. Kalau kita baca secara teliti, kita akan menemukan ada 30 kata sia-sia di dalam kitab pengkhotbah ini. Sehingga ketika kita pengkhotbah, kitab ini agak membingungkan. Karena kok kita seorang yang percaya kepada Tuhan, kenapa hidup kita harus sia-sia? Tetapi apakah itu yang dimaksud dengan pengkhotbah? Tidak, teman-teman. Kehidupan kita menjadi sia-sia ketika kita tidak menggunakan kehidupan kita dengan baik. Tetapi ketika kita mau menggunakan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan, ketika kita melakukan segala sesuatu bersama-sama dengan Tuhan, maka sesungguhnya kehidupan kita tidak ada yang sia-sia. Tetapi kehidupan kita sangat berarti di mata Tuhan. Teman-teman semua yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga pada malam hari ini, kita sama-sama belajar dari kitab pengkhotbah, pasal 11 ayat yang ke-9. Di mana pengkhotbah menasihati kepada kita semua. Dia menasihati kepada kita bahwa bersukarialah, hai pemuda dalam kemudaanmu. Pengkhotbah bilang bersukarialah dalam masa mudamu. Dan dia juga bilang turutilah keinginan hatimu. Ini mau menyampaikan kepada kita bahwa dalam masa muda kita boleh melakukan segala sesuatu dengan keinginan hati kita, melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang kita mau. Akan tetapi pertanyaannya, teman-teman, apakah segala sesuatu yang kita lakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Pengkhotbah bilang bersukacita dalam masa muda, ikuti keinginan hati kita. Jadi apakah kita mau melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang kita mau, apa yang kita inginkan? Tidak, teman-teman. Bahwa kita harus melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jika demikian, mari masing-masing coba kita bertanya dalam kehidupan kita. Sudah sejauh ini, kita ada yang mungkin sudah umur 17, ada yang 18, ada yang mungkin sudah 22. Sudah sejauh ini, coba kita bertanya dalam diri kita. Apakah ketika saya ada di dalam masa muda saya, hal baik apa yang sudah saya berikan kepada Tuhan? Ketika kita ada di masa muda merupakan masa bersenang-senang. Betul kok tidak, teman-teman? Kalau kita ada di masa muda sekarang, masa di mana kita bersenang-senang, masa di mana kita bebas berjalan dengan kawan-kawan, kita bebas melakukan apa saja, tidak ada yang larang, karena kita bilang, kosa muda satu kali saja, nah, sekarang ada pembeli. Kosa muda satu kali saja, nah, buat apa? Dan tetapi kita harus ingat, teman-teman, bahwa di dalam satu kali masa muda kita harus ada 2 pilihan yang kita ambil. Dalam satu kali masa muda kita harus ada 2 pilihan yang kita ambil. Yang pertama, dalam masa muda kita, apakah kita mau pakai untuk melayani Tuhan? Apakah kita mau pakai untuk melayani sesama kita? Ataukah dalam masa muda kita mau pakai untuk bersenang-senang, kita mau pakai untuk melakukan apa saja sesuai dengan keinginan kita? Ini kembali pada pribadi kita masing-masing, teman-teman. Kita tidak akan muda 2 kali, kita hanya muda 1 kali.
Ketika kita sudah tua atau ketika kita sudah berumah tangga, maka kita sudah akan terikat. Kita tidak akan bebas melakukan segala sesuatu. Karena itu kita hanya muda satu kali. Sehingga masa muda kita, mari kita pakai dengan sebaik-baiknya, agar kita tidak menyesal. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari coba kita melihat dalam realita kehidupan kita sekarang. Ada banyak sekali kehidupan pemuda-pemudi Kristen yang mengaku bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan. Mereka adalah pengikut Kristus, tetapi sesungguhnya perilaku mereka, tindakan mereka, perbuatan mereka tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Ada banyak di luar sana yang mau hidup di dalam kebebasan, hidup dengan mabuk-mabukan, hidup di dalam seks bebas, dan ada banyak hal yang mereka lakukan yang menyakiti hati Tuhan. Mungkin di antara kita, mungkin ya teman-teman, mungkin di antara kita yang sudah terlanjur jauh dari Tuhan, yang sudah terlanjur menyakiti hati Tuhan. Mari, ini saatnya untuk kita kembali kepada cinta pertama kita, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu penuh dengan belas kasihan. Tuhan Yesus tidak pernah memandang masa lalu kita. Tuhan Yesus tidak pernah memandang status sosial, tidak pernah memandang siapa kita. Tetapi yang Tuhan Yesus butuh dari kita adalah penyesalan kita. Ketika kita mau datang mengaku segala kesalahan kita, ketika kita mau mengambil keputusan, mengambil komitmen untuk kembali kepada Tuhan, untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Seburuk apapun masa lalu kita, sesulit apapun masa lalu kita, tetapi ketika kita mau datang kepada Tuhan, kita mau mempertaruhkan semua itu ke dalam tangan Tuhan, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam masa muda kita, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, semuanya akan kita bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Pada akhirnya ini, di situ kita melihat bahwa segala sesuatu yang kita lakukan harus kita bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Masa muda merupakan masa kebebasan kita. Akan tetapi jangan sampai kebebasan itu membawa kita jauh dari Tuhan. Jangan sampai kebebasan itu membawa kita melakukan hal-hal yang negatif, melakukan hal-hal yang tidak Tuhan inginkan. Kita melihat dalam kehidupan Adam dan Hawa. Pada saat itu Tuhan memberikan mereka tanggung jawab. Tetapi dalam tanggung jawab itu Tuhan juga kasih mereka kebebasan. Dan apa? Kebebasan yang Tuhan kasih itu mereka tidak gunakan dengan baik. Mereka pakai kebebasan itu untuk melakukan apa yang Tuhan larang, dan kebebasan itu membawa mereka jatuh dalam dosa. Kebebasan itu membawa mereka jauh dari Tuhan. Oleh karena itu teman-teman semua yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, masa muda kita adalah masa di mana kita mencari jati diri kita yang sebenarnya. Masa di mana kita akan belajar untuk menjadi seorang yang mandiri. Kita akan belajar untuk menemukan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dan semua itu kembali kepada diri kita. Apakah masa muda kita mau pakai untuk bersenang-senang? Apakah masa muda kita mau sia-siakan? Seperti pengkhotbah bilang bahwa hidup ini sia-sia. Sia-sia jika kita tidak gunakan itu dengan baik. Oleh karena itu teman-teman semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mau gunakan masa muda kita dengan sebaik-baiknya. Tuhan kasih kita banyak talenta. Kita punya talenta yang berbeda-beda. Mungkin di antara kita ada yang punya talenta untuk bernyanyi,
ada yang punya talenta untuk menolong sesama, ada yang punya talenta untuk menghibur dan lain sebagainya. Jika Tuhan sudah menanamkan hal terbaik di dalam kehidupan kita, maka mari kita kembangkan itu. Mari kita pakai itu untuk melayani Tuhan. Karena masa muda kita hanya jalani sekali. Karena itu, ketika kita salah melangkah di masa muda, maka itu akan menentukan masa depan. Apa yang kita lakukan hari ini itu akan menentukan masa depan kita. Karena itu dalam masa muda kita, mari kita pakai untuk melayani Tuhan, kita pakai untuk melayani sesama, dan dimanapun kita berada, biarlah kita menjadi beda. Kita menjadi pemuda-pemudi yang bisa membawa beda. Sama seperti kehadiran Tuhan Yesus, baru-baru hari Minggu kita merenungkan bagaimana Tuhan Yesus hadir untuk menyembuhkan seorang yang penyakit kusta. Maka kehidupan kita sebagai pemuda-pemudi, janganlah kita hadir sebagai orang, sebagai pemuda-pemudi yang pembawa luka kepada cinta sejati kita, yaitu Tuhan Yesus. Tetapi mari kita hadir sebagai pemuda-pemudi yang mau membalut luka, yang mau menyembuhkan luka yang ada, mungkin yang ada di sesama-sesama kita. Oleh karena itu teman-teman semua, mari sama-sama. Hidup kita sangat terbatas. Kita tidak tahu kapan kita akan mengakhiri hidup kita. Karena itu hidup kita terbatas, hidup kita singkat. Mari kita pakai waktu yang masih Tuhan beri bagi kita pakai untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus adalah cinta sejati dalam kehidupan kita. Tetapi ada satu hal juga yang sering pemuda-pemudi Kristen lalaikan dalam kehidupan, di mana kita kadang meninggalkan cinta sejati, yaitu Tuhan Yesus demi cinta seorang manusia. Banyak yang terjadi di mana ada yang meninggalkan Tuhan Yesus demi mencintai seorang manusia. Ketika dia sudah pacaran dengan orang yang beda agama, orang yang beda keyakinan, di situ akan menjadi dilema. Kita akan menjadi dilema, kita tidak tahu harus mau ambil keputusan apa. Kita mau putus dengan kita punya pacar, tapi kita mau kasih putus tapi saya sayang dia nih, saya tidak bisa off dari dia nih, nah mau bagaimana? Secara kita tidak menyadari bahwa kadang hal itu juga terjadi. Karena itu teman-teman, malam hari ini kita belajar untuk apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus ingat bahwa manusia bisa mengecewakan kita. Pacar kita bisa mengecewakan kita, orang tua bisa mengecewakan kita. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan kita. Karena itu jangan pernah kita meninggalkan cinta sejati kita, yaitu cinta Tuhan Yesus demi cinta seorang manusia. Teman-teman, saya punya sedikit cerita. Ini kisah nyata teman-teman. Pacaran dengan kawan yang beda keyakinan. Dan mereka mulai berpacaran waktu SMA. Waktu SMA mereka mulai berpacaran dan masuk kuliah juga. Kawan ini masih menjalin hubungan dengan pacarnya. Dan mereka terus menjalani hubungan itu, dan hubungan itu juga sudah diketahui oleh orang tua dari kedua belah pihak, sudah saling baku tahu. Tetapi pada saat itu dia harus mengambil sebuah keputusan. Walaupun keputusan itu sangat dilema bagi dia.
tetapi dia harus mengambil keputusan untuk meninggalkan pacarnya. Waktu teman itu bercerita, dia menangis karena dia sudah terlanjur sayang dengan dia punya pacar. Tetapi demi cinta Tuhan Yesus, dia rela meninggalkan pacarnya yang sudah hampir mau 4 tahun mereka pacaran. Tetapi dia berani ambil keputusan untuk meninggalkan pacarnya. Karena apa teman-teman? Cinta Tuhan Yesus itu tidak bisa dibandingkan dengan cinta manusia. Ketika kita sudah benar-benar kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, ketika kita mau mencintai Tuhan Yesus dengan tulus, dengan ikhlas, maka Tuhan Yesus akan kasih kita juga cinta yang sejati. Oleh karena itu teman-teman semua, mari dalam masa muda kita ini, kita mau pakai dengan sebaik-baiknya. Apa yang kita tanam, itu yang kita tuai. Ketika kita muda, kita melakukan hal-hal yang tidak Tuhan inginkan, maka suatu saat nanti kita akan menyesal. Kita akan menyesal tapi kita sudah terlambat. Karena itu sebelum kita terlambat, mari kita terus ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mari kita tetap bersama-sama dengan cinta sejati kita. Cinta pertama kita yaitu Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus tahu akan masa muda kita. Tuhan Yesus tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan Yesus peduli, Tuhan Yesus mengerti dengan kehidupan kita sebagai pemuda-pemudi. Mari teman-teman semua, dalam bacaan kita pada malam hari ini, ada 2 hal yang mau saya sampaikan untuk kita. Bahwa masa muda akan dijalani dengan baik dan bermanfaat jika kita menyadari bahwa masa muda itu terbatas. Karena masa muda kita ini terbatas, maka mari kita pakai dengan bijaksana. Marilah kita menjadi pemuda-pemudi yang berintegritas. Jangan kita hanya mengaku sebagai pemuda Kristen, tetapi karakter kita tidak sesuai dengan itu. Dan yang kedua, semua yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Kita bisa menipu diri kita bisa menipu orang tua, kita bisa menipu teman-teman kita. Tetapi kita tidak bisa menipu Tuhan Yesus. Karena itu, mari dalam masa muda kita ini, kita pakai untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari kita kembali berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kita yang sementara ini bergumul dengan masa depan. Kita yang bergumul dengan jodoh, kita yang bergumul dengan pekerjaan, bawa datang, serahkan dalam tangan Tuhan. Bahwa waktu Tuhan itu selalu yang terbaik, waktu Tuhan itu selalu pasti dalam kehidupan kita. Walaupun membutuhkan proses yang lama, walaupun kadang kita harus melewati banyak ujian, banyak cobaan, tetapi kita percaya bahwa ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, maka kita akan lewati semua itu. Kita belajar dari seorang pemuda, yaitu Yusuf. Yusuf adalah seorang pemuda yang takut akan Tuhan. Walaupun dia harus mengalami banyak ujian, banyak tantangan. Ketika dia ada di penjara, dia dicobai, tetapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia sedikit pun dia tidak tergoda untuk jatuh. Karena itu, mari kita belajar untuk tetap berdiri teguh bersama-sama dengan Tuhan dan kita pakai masa muda kita ini dengan bijaksana.